suasana sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Namun kali ini, sorotan tajam bukan hanya tertuju pada hasil pertandingan di atas lapangan, melainkan pada rangkaian keputusan dan konsekuensi panjang yang harus diterima oleh sepak bola Malaysia di level internasional. Di tengah dinamika sepak bola Asia yang terus bergerak cepat, Malaysia justru berada dalam situasi sulit. Mulai dari isu pemboikotan, diskualifikasi, hingga larangan tampil di sejumlah agenda resmi, nama Harimau Malaya kini kerap disebut bukan karena prestasi, melainkan karena problem non-teknis yang tak kunjung selesai. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa dalam sepak bola modern, kesombongan, salah langkah, dan konflik kepentingan bisa berujung pada kerugian besar. Bukan hanya bagi federasi, tetapi juga pemain, sponsor, dan masa depan tim nasional itu sendiri. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan satu kalimat sindiran yang ramai di media sosial. Makanya tidak usah sombong. Di ultimalah, nasib Malaysia kini melas. Kalimat tersebut bukan muncul tanpa sebab. Ia lahir dari rangkaian peristiwa panjang yang perlahan tapi pasti menyeret sepak bola Malaysia ke posisi sulit di mata Federasi Asia. Permasalahan ini mulai mencuat ketika muncul kabar bahwa Malaysia terancam tidak bisa ambil bagian dalam ajang Nations League Asia. Sebuah kompetisi baru yang digadang-gadang menjadi panggung penting bagi tim nasional untuk menjaga ritme pertandingan, meningkatkan kualitas, serta membuka peluang komersial di level regional dan kontinental. Namun, alih-alih bersiap menyambut kompetisi tersebut, Malaysia justru dihadapkan pada penolakan. Penolakan yang bukan hanya berdampak pada keikutsertaan tim nasional, tetapi juga mengguncang ekosistem sepak bola mereka secara keseluruhan. Salah satu sorotan terbesar datang dari isu sponsor. Disebutkan bahwa imbas dari polemik yang melibatkan Indonesia, setidaknya 10 merek besar memilih untuk antre menjadi sponsor di agenda yang berbeda, meninggalkan peluang kerjasama dengan pihak Malaysia. Situasi ini menjadi pukulan telak. Dalam sepak bola modern, sponsor bukan sekadar logo di jersey. Sponsor adalah denyut di operasional. Tanpa dukungan komersial yang kuat, program pembinaan, pemusatan latihan, hingga pengembangan liga akan terganggu. Konfirmasi dari pihak Konfederasi Sepak Bola Asia atau IFC pun memperjelas arah masalah ini. Dalam sejumlah pernyataan resmi dan tidak resmi yang beredar, AFC menegaskan bahwa keputusan yang diambil bukan didasarkan pada tekanan satu pihak semata, melainkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan, stabilitas, dan kepatuhan federasi. Dan dari sinilah publik mulai melihat bahwa persoalan Malaysia bukan hanya satu atau dua kejadian. Ini adalah akumulasi. Akumulasi dari keputusan yang terburu-buru. Akumulasi dari komunikasi yang buruk, serta akumulasi dari sikap yang dinilai kurang menghormati mekanisme dan dinamika sepak bola Asia. Di sisi lain, Indonesia justru tampil dengan pendekatan berbeda. Meski kerap diterpa kritik dan tekanan publik, Federasi Indonesia dinilai lebih aktif membangun komunikasi, membuka peluang kerjasama, dan menjaga relasi strategis dengan AFC maupun mitra internasional. Hal ini berdampak langsung pada kepercayaan. Kepercayaan inilah yang membuat banyak brand global dan regional lebih memilih untuk menunggu, bahkan mengantre, demi bisa terlibat dalam agenda yang melibatkan Indonesia. Perbandingan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks persaingan klasik di Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia sudah lama memiliki rivalitas, baik di level supporter maupun institusi. Namun dalam era sepak bola modern, rivalitas tidak lagi sekadar soal menang dan kalah. Ia juga soal citra, tata kelola, dan profesionalisme. Ketika satu pihak menunjukkan kesiapan dan keterbukaan, sementara pihak lain terjebak dalam konflik internal dan komunikasi yang keras, maka konsekuensinya akan terasa di level internasional. Diskualifikasi dan larangan yang menghantui Malaysia bukan sekadar hukuman simbolik. Ia adalah sinyal. Sinyal bahwa AFC ingin menjaga standar dan stabilitas kompetisi, bahwa setiap federasi, tanpa memandang sejarah atau nama besar, tetap harus tunduk pada aturan yang sama. Ironisnya, di tengah situasi sulit ini, muncul pula wacana boikot. Sebuah langkah yang justru dinilai memperkeruh keadaan. Alih-alih menjadi solusi, boikot hanya mempertegas jarak antara Malaysia dengan federasi regional dan internasional. Banyak pengamat menilai bahwa langkah tersebut lebih bernuansa emosional daripada strategis. Dalam dunia sepak bola profesional, emosi jarang menghasilkan keputusan yang menguntungkan. Sementara itu, pemain menjadi korban paling nyata. Ketika federasi bermasalah, yang pertama kali terdampak adalah kesempatan bertanding. Jam terbang berkurang,
exposure internasional menghilang. Dan peluang untuk berkembang pun semakin sempit. Bagi pemain muda Malaysia, kondisi ini jelas merugikan. Mereka yang seharusnya mendapat panggung untuk unjuk kemampuan, justru harus menerima kenyataan pahit akibat kesalahan di level pengelolaan. Tak hanya pemain, pelatih dan staf juga berada dalam posisi sulit. Program jangka panjang yang telah disusun terancam berantakan. Target prestasi menjadi tidak relevan ketika akses ke kompetisi resmi dibatasi. Di tengah situasi tersebut, reaksi publik Malaysia pun terbelah. Ada yang menyalahkan federasi, ada yang mengkritik AFC. Bahkan ada pula yang menyebut bahwa Malaysia sedang menjadi korban politik sepak bola regional. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa keputusan AFC memiliki dasar kuat. Regulasi, evaluasi, dan kepatuhan adalah 3 hal utama yang menjadi tolok ukur. Dan ketika salah satu tidak terpenuhi, konsekuensinya tidak bisa dihindari. Kasus ini menjadi pelajaran penting, bukan hanya bagi Malaysia, tetapi juga bagi negara lain di Asia Tenggara. Bahwa sepak bola modern menuntut lebih dari sekadar ambisi dan retorika. Ia menuntut tata kelola yang rapi, ia menuntut komunikasi yang dewasa, dan ia menuntut sikap rendah hati dalam menghadapi dinamika regional. Sindiran yang ramai beredar di media sosial mungkin terdengar kasar. Namun di balik itu, tersimpan pesan serius. Kesombongan dalam sepak bola tidak pernah membawa hasil baik. Apalagi ketika tidak diiringi dengan prestasi dan manajemen yang solid. Indonesia, dalam konteks ini, berada pada posisi yang lebih menguntungkan. Bukan karena tanpa masalah, tetapi karena mampu membaca arah perubahan dan menyesuaikan diri. Kepercayaan sponsor, dukungan AFC, serta keterlibatan dalam agenda besar Asia menjadi bukti nyata. Sementara Malaysia harus menghadapi kenyataan pahit. Ditinggalkan sponsor, terancam absen di ajang penting, dan dicap sebagai federasi bermasalah di mata internasional. Namun, pintu belum sepenuhnya tertutup. Banyak pihak meyakini bahwa jika Malaysia mampu melakukan pembenahan serius, membuka dialog, dan menurunkan ego, peluang untuk kembali tetap ada. Sepak bola selalu memberi ruang untuk perbaikan, tapi waktu tidak menunggu terlalu lama. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah Malaysia akan terus bertahan dengan sikap lama atau memilih jalan evaluasi dan perubahan? Jawabannya akan menentukan masa depan Harimau Malaya. Bukan hanya untuk satu turnamen, melainkan untuk bertahun-tahun ke depan. Dan bagi publik sepak bola Asia Tenggara, kisah ini menjadi pengingat keras bahwa di level tertinggi, yang bertahan bukan yang paling lantang, melainkan yang paling siap. Jika ditarik lebih jauh, persoalan yang menimpa sepak bola Malaysia sebenarnya bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Banyak pengamat menilai, ini adalah akumulasi dari pola lama yang terus berulang, namun tidak pernah diselesaikan secara menyeluruh. Dalam beberapa tahun terakhir, Federasi Sepak Bola Malaysia kerap berada dalam pusaran kontroversi. Mulai dari polemik internal, tarik-menarik kepentingan di level elit, hingga keputusan strategis yang kerap berubah arah. Semua itu perlahan menggerus kepercayaan, baik dari publik domestik maupun dari pemangku kepentingan di tingkat Asia. Kepercayaan adalah mata uang paling mahal dalam sepak bola modern. Sekali hilang, butuh waktu panjang untuk membangunnya kembali. Dan inilah yang kini dirasakan Malaysia. AFC, sebagai otoritas tertinggi sepak bola Asia, memiliki kepentingan besar menjaga stabilitas kompetisi. Bagi AFC, konsistensi regulasi adalah harga mati. Tidak ada ruang untuk federasi yang dinilai tidak siap secara administrasi, finansial, maupun tata kelola. Karena itu, ketika muncul keraguan terhadap kesiapan Malaysia, AFC memilih langkah tegas. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menjaga kredibilitas kompetisi. Sebab, jika satu federasi diberi kelonggaran, maka federasi lain akan menuntut hal yang sama. Di titik inilah, Malaysia dianggap berada pada posisi lemah. Bukan karena kualitas pemainnya rendah, tetapi karena fondasi organisasi yang dinilai rapuh. Dampaknya pun menjalar ke berbagai sektor. Sponsor yang sebelumnya tertarik mulai menahan diri. Brand-brand besar selalu berpikir jangka panjang. Mereka tidak hanya melihat potensi pasar, tetapi juga stabilitas dan reputasi. Ketika sebuah federasi dianggap berisiko, maka investasi pun ikut tertunda. Inilah yang membuat isu 10 brand antre sponsor menjadi kontras. Di satu sisi, ada negara yang dipercaya dan dilirik. Di sisi lain, ada yang ditinggalkan. Situasi ini menciptakan jurang yang semakin lebar di Asia Tenggara. Indonesia, Thailand, dan Vietnam terus berbenah secara struktural. Sementara Malaysia justru disibukkan dengan konflik internal dan polemik eksternal. Ironisnya, publik Malaysia sendiri mulai bersuara.
Banyak supporter mempertanyakan arah federasi. Mereka menilai sepak bola nasional menjadi korban ego dan kepentingan segelintir pihak. Media lokal pun mulai mengangkat kritik secara terbuka. Nada pemberitaan yang sebelumnya defensif, kini berubah menjadi evaluatif. Ini menjadi sinyal bahwa masalah sudah mencapai titik serius. Dalam konteks Nations League Asia, ketidakhadiran Malaysia bukan sekadar kehilangan satu turnamen. Ia adalah kehilangan momentum. Momentum untuk membangun ulang tim, menguji strategi, dan meningkatkan daya saing. Sementara negara lain menggunakan ajang tersebut sebagai batu loncatan, Malaysia justru harus menonton dari luar. Bagi AFC, Nations League bukan hanya soal pertandingan. Ini adalah proyek besar jangka panjang. Proyek untuk meratakan kualitas sepak bola Asia, memperluas pasar, dan meningkatkan nilai komersial. Karena itu, federasi yang terlibat harus benar-benar siap. Bukan hanya siap bertanding, tetapi juga siap secara sistem. Kembali ke isu boykot dan reaksi emosional, banyak analis menyebut langkah tersebut sebagai blunder. Dalam dunia diplomasi sepak bola, tekanan publik jarang efektif jika tidak dibarengi strategi matang. Alih-alih membuka ruang dialog, sikap konfrontatif justru mempersempit peluang.